Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asujat. Itu juga masalah yang sahabat dan bermanfaat. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja, tak pernah satu apapun. Di video kali kita akan mendengarkan audio hasil dari Al-Habib Husain bin Kalbakin. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan atas nikmat karunia Allah yang paling besar, yaitu nikmat di dalam hati kita ada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Maka berdoalah kepada Allah agar kalimat ini tidak pernah lagi dicabut oleh Allah. Dicabut dengan apa? Dengan terputusnya rahmat Allah. Kapan terputusnya rahmat Allah? Ketika hamba tersebut bermaksiat. Kita digunakan pakaian tauhid oleh Allah. Allah memberikan kita pakaian tauhid iman. Kita menggunakan pakaian beriman kepada Allah. Ketika bermaksiat, maka pakaian tersebut terlepas. Yang paling mengkhawatirkan ketika kita bermaksiat, belum sempat kita pakai lagi, atau belum sempat Allah izinkan lagi untuk memakainya, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali. Untuknya kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kekuatan dan senantiasa Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk selalu Allah izinkan untuk menggunakan pakaian syahadah, pakaian keimanan kepada Allah. Karena pakaian keimanan ini sangat mahal harganya, dan tidak mungkin dan tidak pantas orang itu di pakaian-pakaian kehormatan dia dilantik dicopot, dilantik dicopot, itu nggak mungkin ya. Kalau jabatan seorang gubernur yang begitu memiliki kemuliaan di sisi manusia, tidak mungkin gubernur hari ini dilantik, besok dicopot, besoknya lagi dilantik, lalu dicopot lagi. Nggak mungkin seperti itu. Lantas bagaimana dengan pakaian iman? Lepas pakai. Belum tentu loh kalau kita taubat kita diterima dan Allah izinkan kita menggunakan pakaian keimanan lagi. Belum tentu loh. Untuknya, jika kita melakukan maksiat, maka terlepas pakaian keimanan tadi kepada Allah. Dan belum tentu Allah izinkan lagi kita untuk menggunakannya. Dan kita pahami bersama, jangan sesekali niat untuk maksiat. Jangan niat untuk maksiat, berencana untuk maksiat. Jangan sekali-kali. Selama kita memiliki niat untuk maksiat, maka disitulah pintu taubat ditutup dan pintu rahmat juga tertutup. Janjian dengan lawan jenisnya, nanti ketemuan yuk, kapan? Minggu depan. Ayo ketemuan. Janjian, dia niat mau ketemu, niat mau maksiat. Selama 1 minggu itu Allah tidak turunkan hidayah di dalam hatinya. Allah tidak turunkan rahmat di dalam hatinya. Orang kalau sudah memiliki keniatan untuk bermaksiat, maka disitulah Allah telah menghapus segala pintu rahmatnya, menutup pintu rahmatnya. Dan manakala seseorang kalau sudah salah niat, maka berbahaya ketika dia mengarungi kehidupan ini, dan fal'iyadzubillah min dzalik. Sebagaimana ada satu kisah, ada seorang kakak beradik. Kakak beradik ini, si kakaknya soleh, si adiknya toleh. Kakaknya orang yang taat, adiknya orang yang durhaka.
orang suka maksiat. Kebetulan rumahnya itu yang si kakak dan beradik ini tinggal di satu tempat seperti rumah susun. Namun karena kondisi ekonominya nggak bagus, rumah susunnya itu sangat sempit dan hanya dipisah dengan papan. Jadi satu ruangan dipisah dengan papan, nggak bisa dipisah menjadi dua, nggak, karena tempatnya tinggi, dipisah dengan papan. Jadi si kakak di atas, si adik di bawah. Jadi kalau kakaknya mau tidur, naik dulu ke atas, naik tangga kecil, naik, adiknya di bawahnya. Si kakak ini senantiasa menasihati adiknya, wahai adikku, jangan kau maksiat kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, kembalilah engkau sebelum nafas ini berakhir, taubatlah engkau. Tetap si adik ini gak peduli, dia maksiat terus. Sampai akhirnya si kakak ini jenuh karena setiap hari menasehati tidak kunjung untuk dituruti, diikuti oleh adiknya. Akhirnya si kakak ini kepengin jadi adiknya. Gimana sih jadi adikku itu? Rasanya kayak apa sih maksiat itu? Si adik punya niat, malam ini saya mau taubat. Kakaknya niat mau maksiat, adiknya niat mau taubat. Saking semangatnya kedua orang ini, dia bergegas, si adik tadi bergegas turun, si kakak bergegas turun, si adik tadi bergegas untuk naik. Berpapasan karena memang papannya nggak kuat, jatuh, mereka tertindih kayu sehingga mati dua-duanya. Oleh malaikat langsung diazab si adik, dan si kakak disediakan dengan tempat yang istimewa seperti di surga. Karena kubur itu awal manzilah ya. Kubur itu awal pertama kali orang itu bahagia selamanya atau sengsara selamanya, pertama kali itu ya di kubur itu. Kalau sudah dikubur nggak enak, ya selamanya nggak enak. Kalau dikubur enak, selamanya enak. Falyadubillah min dalik. Mudah-mudahan alam kubur kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya si kakak tadi dibahagiakan, si adik tadi disiksa. Kata Allah salah, azab kakaknya dan bahagiakan adiknya. Kenapa ya Allah? Bukankah si kakak ini senantiasa taat kepadamu sedangkan adik ini maksiat? Ya, karena detik-detik terakhir kakaknya niat maksiat, adiknya niat taubat, maka dibalik amaliyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita niat. Makanya niatu mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman tuh lebih afdol, lebih mulia daripada pekerjaannya, amaliyahnya. Niat, kenapa niat dikatakan lebih afdol? Karena niat itu pasti ikhlas. Niat itu pasti sungguh-sungguh. Kalau beramal mengamalkannya, amaliyahnya belum tentu ikhlas. Orang kalau udah niat, saya niat sedekah, insyaallah ikhlas. Ada ndak orang niat terus ndak ikhlas? Kalau cuma niat aja ya insyaallah ikhlas lah. Kecuali kalau orang mungkin udah kelainan ya, wallahu a'lam. Orang kalau udah niat, saya insya Allah kalau ada rezeki saya mau sedekah, niat tok kok, namanya niat pasti ikhlas. Nah, kalau beramal belum tentu ikhlas, mungkin ujub, mungkin dia mau pamer, mungkin dia ada bangga diri. Nah, ini bisa terjadi penolakan di dalam amal, karena Allah tidak menerima amal seseorang kecuali dengan hanya yang ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, percuma kita beramal sebanyak apapun, tetap ditolak oleh Allah. Bahkan di dalam hadis sahih diceritakan Allah itu menolak semua amal yang ada tendensi terhadap manusia, ditolak oleh Allah. Dan banyak seseorang itu tidak beramal, cuman memiliki amal orang yang dia nggak punya uang, cuman dia punya niat sedekah, dia niat bangun masjid, dia niat bangun pondok pesantren, belum terlaksana, dia sudah meninggal, maka dia wafat dalam keadaan sudah mengamalkan. Ini khusus yang untuk umat Nabi Muhammad. Umatnya Rasulullah itu sebelum dia mengerjakan sudah dicatat dulu oleh Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan saya punya rezeki, saya bisa sedekah. Anda cuma niat saja, belum Anda kerjakan, sudah ditulis baik, sudah ditulis mengamalkan oleh Allah, meskipun nggak mengerjakan. Itu umatnya Rasulullah. Sedangkan umat terdahulu tidak. Sudah mengerjakan, ditunggu dulu 10 tahun, 10 tahun masih dalam keadaan ikhlas, baru dicatat oleh malaikat. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun mereka yang maksiat, tidak ditulis dulu oleh Allah, ditunggu 1 kali 24 jam. Dia taubat enggak? Kalau dia nggak taubat, ditunggu lagi sampai hari Senin atau Kamis. Karena hari Senin dan Kamis itu kenapa disunahkan untuk berpuasa? Karena Senin dan Kamis diserahkan catatan amal oleh Raqib dan Atid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita puasa Senin Kamis, tujuannya agar kita bisa memohon ampun kepada Allah, disodorkan ini amaliyahnya, ini rapotnya ya Allah. Tapi dia sekarang dalam keadaan berpuasa, insya Allah diampuni oleh Allah. Maka fungsinya daripada puasa Senin dan Kamis seperti itu. Nah, seseorang yang punya niat jelek ya, maka disitulah dia akan terus-menerus mendapatkan siksa batin. Orang udah punya niat jelek, pikiran jelek, dia setiap hari mendapatkan siksa batin dari siapa? Dari dirinya sendiri. Orang kalau udah punya pikiran jelek, kemanapun dia akan merasa terancam, kemanapun dia akan merasa sakit hati. Lihat temennya punya rezeki, sakit hati dia. Lihat temennya punya motor baru, sakit hati dia. Orang kalau sakit hati atas rezeki orang lain, berarti dia protes atas keputusan Allah. Orang kalau sakit hati atas rezeki orang lain, nasib orang lain yang baik, dia nggak terima. Kok bisa ya orang ini kok mendapatkan rezeki? Kok bisa ya orang ini kok dapat penghasilan yang banyak? Dari mana itu? Dia seolah-olah tidak puas dengan keputusan Allah. Maka orang tersebut termasuk daripada orang yang tidak sepakat atau tidak mau menerima keputusan Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti itu dia akan tersiksa terus. Tersiksa setiap hari akan tersiksa. Nah, lihat tetangganya beli HP baru, wah sakit hati dia. Beli motor, wah tambah sakit hati. Beli mobil, wah bisa kejang-kejang ya. Apalagi kalau sudah ketemu tetangga janda kembang. Tetangganya itu janda kembang, janda cantik, ya, janda cantik, terus nggak kerja, tapi mobilnya bagus. Nah, ini ada satu kisah ya, untuk kita ambil hikmah. Ada satu desa itu, ada satu janda kembang, cantiknya luar biasa. Setiap hari ya, setiap hari ada mobil nongkrongi rumahnya, dan setiap malam dijemput si janda tadi, diajak keluar. Dilihat ternyata laki-laki, yang jemput tuh laki-laki keluar. Wah, digunjing oleh tetangga-tetangga. Pantas saja mobilnya bagus, memang kayaknya simpanannya bos-bos. Mulai ya, orang kan itu sukanya fitnah dulu, dia gosip. Nah, dia gosip, gimana caranya menggosip, diomongkan satu desa, sampai akhirnya si perempuan ini meninggal. Perempuan ini meninggal, rupanya Mbah Mudin perempuan ini terkena gosip, pengaruh gosip. Dilihat cantik, badannya bagus, cantik, mandikan sampai melongo. Ya Allah, wong ayune koyok ngene, cantiknya begini. Cantiknya begini kok mau ya ditiduri oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, sudah gitu kok gonta-ganti. Karena digosipkan seperti itu. Digosipkan janda ini sering dijemput oleh laki-laki yang gonta-ganti, sampai satu desa seperti itu. Nah, walhasil ketika dimandikan ya, ketika dimandikan, mohon maaf ya, ketika membersihkan bagian bawah, ngerasani Mbah Mudinnya ini, Mbah Mudin perempuannya ini, tukang memandikan mayat itu, batin, ya Allah, eman-eman badan sebagus ini, secantik ini, cuman gak bisa menjaga auratnya. Subhanallah. Akhirnya apa?
tangannya tuh nempel di kemaluannya, mohon maaf ya, nempel di kemaluannya, nempel jadi satu, yang nggak bisa dilepas kecuali harus dipotong, tangannya harus dipotong, kalau nggak bisa lepas ini. Akhirnya datang satu dari orang ahli mukasyaf, dia bisa melihat yang gaib, akhirnya mengatakan orang ini ya, orang ini Mbah Mudin perempuan yang tukang memandikan jenazah ini, dia sudah berprasangka buruk dan saat ketika memandikan engkau memfitnah jenazah ini dengan banyak orang yang telah dia layani dengan zina. Ketahuilah perempuan ini adalah perempuan solihah. Ketika dia keluar, yang jemput itu adalah kakak kandungnya. Karena ditinggal suaminya meninggal dalam keadaan masih muda. Akhirnya dia sering stres di rumah, dijemput oleh keluarganya, sering keluarganya jemput, dihibur gitu. Tapi kanan kiri tetangganya sudah memvonis bahwa perempuan ini adalah pelaku pezina. Lalu bagaimana solusinya? Harus dicambuk. Orang yang memfitnah dicambuk si perempuan ini, dicambuk Mbah Mudin yang memandikan jenazah tadi, dicambuk sampai beberapa kali, akhirnya baru bisa lepas. Ini menunjukkan kepada kita, jangan sesekali kita ini memvonis seseorang atau menilai seseorang buruk yang nyata-nyata kita sendiri tidak tahu. Jangan sesekali kita menggunjing seseorang yang kita sendiri tidak tahu kepastiannya. Kita nggak tahu. Ini zaman orang yang sudah suka mempropaganda, kasih bumbu masak, dikasih penyedap, dikasih bawang, dikasih garam ya. Gimana caranya gosip ini, goreng terus ya. Sampo gosipnya gini, wah menggunjing terus. Anda seperti itu, Anda akan menjadi muflis. Apa itu? Bangkrut. Orang bisa bangkrut. Apa itu bangkrut? Dia ketika di dunia rajin baca Quran, ketika di dunia rajin sedekah, ketika di dunia dia haji dan umroh, ketika di dunia dia senantiasa untuk beribadah tahajud, namun dia nggak bisa menjaga mulutnya dari membuka aib orang lain, maka ketika dia di akhirat, dia akan mendapatkan azab dari Allah berupa apa? Berupa orang yang bangkrut. Bagaimana bisa terjadi? Ketika nanti ahkamul hakimin, Allah yang maha adil, yang akan menyidang. Jadi persidangan di dunia ini enggak penting ya. Persidangan di dunia bisa didiskusikan, naik banding dengan pengacara yang handal, mungkin dengan salah satu komunikasi yang bagus, itu bisa terlepas daripada hukum yang dia melanggar hukum tersebut. Teman, kalau hukumnya Allah, mau nyuap siapa? Nggak bisa. Ahkamul hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ini disidang oleh Allah, maka banyak orang yang nuntut, ya Allah memang dia ahli ibadah, namun orang ini tidak bisa menjaga lisannya dari menggunjing orang lain. Akhirnya bagaimana? Amaliyah yang baik dipindah. Sedangkan yang digunjing rupanya banyak. Yang digunjing banyak. Datang lagi orang, ya Allah orang ini juga sering menggunjing aku melakukan maksiat. Orang kalau yang namanya benar-benar melaksanakan, ada orang mabuk, kita katakan mabuk, orang itu loh mabuk, kita kan buka aibnya kan, orang itu loh mabuk, kita buka aibnya, itu namanya ghibah. Ghibah, buka aibnya orang lain. Kalau seseorang tidak melaksanakan, dituduh melaksanakan, namanya buhtan. Fitnah, kalau bahasanya kita fitnah, sedangkan fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu aslinya adalah ujian. Saya difitnah ya, buhtan. Jadi orang yang suka memfitnah seseorang, buhtan. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang dikerjakan namanya ghibah. Nah, akhirnya banyak orang yang nuntut sampai akhirnya amaliyahnya habis. Amaliyahnya habis, banyak orang yang nuntut lagi. Bagaimana? Dosanya dipindah oleh Allah, transfer. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang tidak akan pernah mati kecuali melakukan dosa yang sama ketika membuka aib. Orang itu suka mabuk, Allah tidak izinkan orang itu mati kecuali melakukan dosa yang sama.
orang itu katanya zina ya, maka tidak akan pernah bisa mati kecuali dia zina dulu baru dia bisa mati. Makanya jangan macam-macam kita menggunakan lisan ini untuk mendiskusikan aib orang lain. Faliyatubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Untuknya kita tidak usah ikut serta kalau ada orang datang ke rumah kita membawa kabar tentang masalah aib fulan. Stop. Mohon maaf. Terutama yang nisa, yang perempuan, itu harus tegas. Kalau ada tetangga, kalau ada teman datang kusak-kusuk, katanya ini pacarannya ini ya, ini katanya janjian, ada apa? Mendiskusikan aib orang itu katanya ini, mendiskusikan kejelekan orang lain, berarti Anda telah membawa laknat di dalam rumah. Rumah sudah disedekahi, rumah sudah dibacain Quran, dibacain rotib, baca Yasin, baca maulid di rumahnya, baca burdah lagi. Tapi ada orang datang menggunjing, dia terima, ya hilang semua ini barokahnya. Barokahnya hilang semua. Makanya kalau ada orang datang, ada Bu, mohon maaf ya, dosa saya banyak dan belum tentu saya ini wafat dalam husnul khotimah, belum tentu. Jadi ibu jangan menceritakan Mbak, jangan menceritakan tentang masalah orang lain, Thomas. Tidak usah menceritakan aib orang lain, karena aib yang paling besar tuh saya yang punya. Jangan ya, tolong jangan menceritakan. Karena apa? Kalau kita menceritakan aib orang lain di dalam rumah itu akan panas. Rumah itu akan panas, situasi rumah itu akan menjadi konflik ya, sering konflik, panas, gak kerasan di rumah. Karena baiti jannati kata Rasulullah, rumahku adalah surga. Karena apa? Rumahnya Rasulullah gak pernah dibuat ghibah, rumahnya Rasulullah gak pernah dibuat maksiat, rumahnya Rasulullah tidak kenal dengan musik-musik yang haram, rumahnya Rasulullah gak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Baiti jannati, jadi surga rumahnya, jadi tempat perlindungan. Namun kalau sudah rumah putar televisi, waktunya azan gak ngerti matikan, apalagi maghrib dan isya tetap menyala televisinya, yang ditonton adalah telenovela, lagi caci maki, lagi pacaran, apalagi lagi zina, lihat film lagi zina. Apa ini? Anda membawa laknat ke dalam rumah dengan berbentuk televisi itu, mata dajjal TV itu ya, kotak satu ya, dajjal matanya berapa? Satu. Itu namanya dajjal, itu masuk di dalam rumah masing-masing. Saya akan masuki rumah kalian satu persatu. Apa maknanya? Yaitu televisi itu, mata dajjal itu.